Mari kita buka Alkitab kita dari Amos. Mari kita lihat Amos pasal yang ke pasal yang ke-8 ya. Ya, Amos pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat sama-sama sebagai pengantar kuliah kita pagi hari ini. Ya, Amos pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkan lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat sunyi akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Ya, kalau saudara melihat ini penglihatan keempat katanya. Setelah saudara melihat di pasal yang ke-7, ada belalang, di sana ada api dan ada tali sipat. Ya, ada 3 penglihatan yang sudah dilihat dan yang semuanya bisa dikatakan berujung dengan penghukuman ya, berujung dengan penghukuman. Ya, hanya mungkin di waktu dikemukakan penglihatan yang pertama, penglihatan yang kedua, Tuhan itu masih sangat murah hati. Waktu Amos berseru minta ampun, maka bangsa itu diampuni oleh Tuhan. Tapi pada waktu penglihatan yang ketiga, Tuhan tidak lagi memberikan belas kasihannya. Ya, jadi sampai ke pasal yang ke-8 sekarang yang kita lihat adalah bahwa penglihatan yang keempat ini dikatakan adalah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Ya, jadi kalau kita lihat bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berarti kalau musim kemarau panas, ya panas yang sangat luar biasa kondisinya, ya orang pasti membutuhkan yang seger-seger. Ya, dan dikatakan di sana buah-buahan musim kemarau. Jadi berbagai jenis ada di dalam bakul itu karena itu berkaitan dengan buah-buahan musim kemarau. Ya, tapi apakah mereka mendapatkan buah-buahan itu? Ternyata inilah sindirannya Tuhan kepada bangsa itu. Bahwa bangsa itu sudah sangat sangat berdosa di hadapan Tuhan, sangat jauh daripada Tuhan, sehingga kondisi dari bangsa itu sebenarnya dalam kondisi kering. Dan memang mereka membutuhkan sesuatu yang bisa menyegarkan, ya menyegarkan mereka dalam kondisi kering itu. Tapi kalau kita melihat ternyata sampai Tuhan memberikan tali sifat pun mereka tetap kekeh, ya kekeh, bahkan sampai di bagian yang berikutnya juga Amos dilarang untuk bernubuat. Ya, Amos dilarang untuk bernubuat dan mereka mengusirnya lewat Imam Amasya pada waktu itu. Kalau saudara lihat di pasal yang ke-7 ya. Ya, pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 ya sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, di sana dikatakan bahwa Amos itu diusir. Ya, Amos itu tidak diterima. Amos itu dilarang bernubuat. Bahkan dikatakan bangsa itu sudah sangat banyak yang mempercakapkan tentang nubuat-nubuatan yang membuat mereka sudah tidak asik lagi hidup. Ya, sudah tidak asik lagi hidup sehingga Amos itu diusir di sana. Nah, ternyata saudara, kedegilan demi kedegilan itulah yang Tuhan tampilkan bahwa kamu kering. Ya, kamu sebenarnya butuh buah-buahan di musim kering ini. Tapi ternyata kesempatan-kesempatan itu sudah dia buat. Tuhan tidak mengarahkan kepada persoalan buah itu lagi, tapi Tuhan mengarahkan kepada persoalan kekeringan itu yang akan berakhir dengan penghukuman. Makanya di ayat yang kedua, di dalam ayat 2 itu, lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nah, ini dia. Ini kata kuncinya. Aku tidak memaafkan lagi. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tuh sangat pengampun. Tuhan tuh sangat mampu menerima ya kekurangan kelemahan kita pada waktu kita jatuh dalam dosa. Tapi di sini dikisahkan oleh Amos bahwa Tuhan sendiri bicara kepada Amos bahwa aku tidak akan menyayangi lagi bangsa itu. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ya, sehingga Tuhan menunjukkan bahwa apa yang
biasanya rutin mereka lakukan untuk mempermuliakan Tuhan, sekarang sudah akan lenyap itu. Makanya dalam ayat 3 dikatakan, nyanyian-nyanyian di tempat sunyi akan menjadi ratapan pada hari itu. Biasanya nyanyian-nyanyian di tempat sunyi itu adalah kesempatan mereka berhadapan dengan Tuhan, kesempatan bagi mereka untuk datang kepada Tuhan. Tapi dikatakan bahwa itu akan berujung dengan ratapan. Bahkan yang bagian yang terakhir dikatakan bangkai. Ya, ada bangkai. Kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Karena ada kematian. Ya, ada kematian. Dan itulah yang menjadi sesuatu hal yang sangat memukul bangsa ini. Jadi pada waktu kita kering, kita tidak mencari hadirat Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, ya justru bukan pengampunan yang kita akan alami, tapi justru penghukuman daripada Tuhan, disiplin yang daripada Tuhan, yang terus-menerus ada di dalam hidup kita. Jadi belajarlah bukan menjadi orang yang sok rohani, belajarlah bukan menjadi orang yang sok hebat, belajarlah bukan menjadi orang yang menganggap diri Anda sempurna di atas semuanya. Tapi belajarlah selalu melihat bahwa aku punya kelemahan, aku punya kekurangan. Aku perlu ditilik oleh Tuhan. Aku perlu dilihat oleh Tuhan. Aku perlu dievaluasi oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita selalu beroleh pengampunan, kasih sayang yang daripada Tuhan. Belajar terbuka dengan Tuhanmu, karena dengan keterbukaanmu, maka kekeringan itu akan jauh daripadamu. Tapi pada waktu saudara tidak terbuka kepada Tuhan, justru kekeringan itu akan menghimpit hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kuliah. Dan sekarang kita menyerahkan semua aktivitas kita kepada Tuhan. Mari kita kembali menyerahkan firman ini dan juga aktivitas kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Menterikan dalam hati kami. Biarlah firman ini menjadi pegangan bagi kami. Saat kami kering, saat kami terhimpit dengan kehidupan yang membuat kami jauh dari Tuhan, biarlah kami belajar berseru kepadamu. Bukan berarti dalam kondisi kering itu kami makin jauh daripadamu. Karena kami tahu semakin kami jauh, maka yang akan terjadi adalah kami akan menuai penghukuman yang daripadamu, disiplin yang daripadamu. Tolong kami supaya kami boleh belajar akan kebenaran apa yang dialami oleh Israel dengan nubuat daripada Amos ini. Kami belajar melalui penglihatan buah-buahan dalam bakul ini, dalam musim kering. Biarlah itu menjadi peringatan bagi kami bahwa kekeringan itu perlu disegarkan kembali. Dan kami perlu melakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.